Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Fansehmit. Saya dari jurusan Teknik Informatika dari kampus Universitas Mercubuana. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi soal cloud computing yang terfokuskan kepada definisi, kemudian jenis-jenis layanan, dan pro kontra yang ditimbulkan dari cloud computing dari sisi keamanan. Kemudian cara registrasi atau privasi layanan cloud. Nah, kita langsung masuk ke definisi. Jadi definisi dari cloud computing ini merupakan istilah dari cloud yang diartikan sebagai internet, kemudian computing yang diartikan sebagai komputer. Jadi cloud computing ini adalah ya bisa dibilang komputasi awan ya. Kemudian definisi dari cloud computing ini adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang bersamaan. Nah, cloud computing juga memiliki cara kerjanya sendiri, yaitu dengan menjadikan internet sebagai pusat server dalam pengelolaan data. Nah, sistem ini juga memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Nah, karena tidak perlu melakukan instalasi pada aplikasi yang bersangkutan, maka untuk media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual. Nah, jadi cara kerja cloud computing ini tidak akan memakan memori yang kita punya sebelumnya. Jadi maka dari itu media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual. Nah, terdapat fungsi juga pada cloud computing ini untuk hal ini ya. Jadi seperti yang kita lihat juga di perkantoran itu banyak sekali yang menggunakan komputer untuk menjalankan atau mengembangkan juga perusahaannya. Nah, untuk keadaan seperti ini sudah pasti peningkatan penggunaan komputer akan meningkat dan membuat pengguna harus menggunakan media penyimpanan yang lebih besar dari sebelumnya dan menjadikan prioritas di segala bidang dan segala sisi. Nah, karena hal itu juga menjadikan cloud computing sebagai salah satu solusi untuk digunakan karena merupakan teknologi yang murah dan mumpuni. Nah, kita masuk ke jenis-jenis layanan cloud computing. Jadi jenis-jenis layanan cloud computing ini ada 3. Yang pertama, software as a service, kemudian platform as a service, infrastruktur as a service. Nah, apa sih ketiga ini? Jadi software as a service ini merupakan layanan yang berbentuk software. Jadi di software as a service ini kita tidak perlu menyiapkan perangkat untuk menggunakan atau menyimpan software, jadi sudah disediakan. Kemudian platform as a service. Jadi layanan cloud computing yang satu ini adalah layanan yang hadir dengan platform dengan skalabilitas yang cukup tinggi. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu infrastruktur as a service. Nah, ini adalah layanan yang menyediakan melalui infrastruktur komputasi. Jadi yang disediakan itu bukan sekadar software maupun platform. Jadi memang benar-benar sebuah infrastruktur dari server, kemudian jaringan, lalu hingga data center gitu. Nah, cloud computing ini juga ya menuai banyak pro kontra dari sisi keamanan. Jadi kita akan melihat dari yang pro. Jadi yang pertama ini tidak perlu beli atau install aplikasi. Nah, maksudnya dengan cloud computing ini tidak perlu membeli atau melakukan instalasi aplikasi lagi karena sudah tersedia di internet. Seperti beberapa di antaranya itu ada Google Drive, kayak kita bisa menyimpan file di sana tanpa mengurangi memori yang kita punya. Kemudian kita tidak perlu khawatir ledakan data. Nah, dengan cloud computing ini tidak perlu merasa khawatir tidak akan memiliki space yang cukup untuk menyimpan data kita karena biaya online storage bisa selalu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian salah satu pro yang ada juga bisa bekerja dengan komputer manapun. Jadi tanpa harus terikat dengan satu komputer, komputer ini juga
bisa digunakan karena semua aplikasi dan data yang dibutuhkan itu ada di internet gitu. Nah, kemudian di sisi kontranya ada dua, yaitu keamanan data yang tidak terjamin. Nah, dengan cloud computing yang tidak menjamin keamanan data tersebut, jadi data disimpan di pihak penyedia layanan storage ataupun database. Nah, mungkin karena itu jadi keamanan datanya agak minim. Nah, kemudian yang kedua itu canggih, tapi kalau terpendam bagaimana? Jadi memang salah satu fitur yang bagus, tetapi memang kalau server tersebut down, komputer yang canggih pun ya tetap ikut down, walaupun itu sangat canggih ya, karena komputer merupakan operating system. Terus ketika down ya data storage yang ada, kemudian data-data yang lain itu ada di server. Kalau servernya down sudah pasti ikut down juga gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan registrasi dan aktivasi layanan cloud? Nah, di sini saya menggunakan salah satu cloud, yaitu Alibaba Cloud. Nah, yang pertama itu masuk ke situs resmi dari Alibaba Cloud, seperti pada gambar. Kemudian kita klik login di ujung kanan atas pada homepage Alibaba Cloud. Nah, kemudian kita klik join free di bawah tabel regis itu untuk membuat akun Alibaba. Nah, kemudian ikuti langkah-langkah registrasi ya. Setelah kita mengisi yang sebelumnya yang join free itu, langsung kita ikutin aja langkah-langkah registrasi ini dengan mengisi nomor telepon yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu untuk nomor telepon, kemudian yang sebelah kanan ini adalah alamat email. Dan diharapkan mengisi dengan identitas yang valid. Nah, kemudian lengkapi profil Anda dan metode pembayaran yang Anda pilih. Nah, ini kita melengkapi profil diri kita, profil manajemen, kemudian metode pembayaran yang akan kita gunakan nantinya. Nah, ini metode pembayaran. Setelah kita mengisi profil manajemen, kemudian kita akan mengisi metode pembayaran yang akan kita pilih untuk membayar nanti. Mungkin kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.